Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nisa. Di sini saya akan menjelaskan taksonomi tumbuhan rendah, peta konsep pergiliran tumbuhan. Yang pertama adalah peta konsep pergiliran keturunan tumbuhan pada Bryophyta. Metagenesis lumut diawali dengan berkecambahnya spora ketika jatuh di daerah yang cocok dengan habitat hidupnya, kemudian tumbuh menjadi protalium atau protonema. Lalu protonema ada yang berhasil tumbuh besar dan terdapat juga yang tidak berhasil tumbuh. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Pada protonema, lumut atau lumut muda, ada kuncup yang tumbuh berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa atau tumbuhan gemetofi. Pada tumbuhan lumut atau gemetofit akan terbentuk alat kelamin betina dan jantan atau archegonium dan antheridium. Alat kelamin betina atau archegonium menghasilkan ovum dan sedangkan alat kelamin jantan atau antheridium menghasilkan spermatozoid. Proses pembuahan sel telur dan spermatozoid akan menghasilkan zigot, lalu akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini lalu akan tumbuh menjadi sporogonium atau sporofit. Selanjutnya, sporofit akan membentuk sporogonium yang terdapat pada spora. Spora inilah yang akan terkumpul dalam kotak spora yang biasa disebut sporangi. Kemudian spora jika jatuh di tempat yang lembab dan sesuai dengan habitatnya, spora akan tumbuh menjadi protonema dan protonema akan. Yang kedua, peta konsep tumbuhan pada Vetridophyta homospora. Gemetofit pada tumbuhan paku disebut protalium. Protalium merupakan hasil perkecambahan spora haploid. Protalium kemudian menghasilkan dua gamet yang berbeda, yaitu antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Spermatozoid dan sel telur yang bertemu kemudian membentuk zigot yang diploid. Zigot kemudian tumbuh dewasa menjadi tumbuhan paku dan mulai fase sporopit. Tumbuhan paku membentuk sporopil melalui sporangium. Sporangium yang menghasilkan spora yang haploid dengan metode meiosis. Spora tersebut yang kemudian akan menjadi sel spora indukan pada fase gametofit selanjutnya. Dan begitu juga seterusnya siklus tersebut terjadi. Selanjutnya, peta konsep tumbuhan pada Vetridophyta heterospora. Pada fase gemetofit, spora yang dihasilkan memiliki jenis dan ukuran yang berbeda, yaitu mikrospora dan makrospora. Mikrospora nantinya akan membentuk mikrofotalium dan menghasilkan spermatozoid pada antheridiumnya, sedangkan makrospora akan membentuk makrofotalium dan menghasilkan sel telur pada archegoniumnya. Sama halnya dengan metagenesis paku homospora. Sel telur dan spermatozoid yang bertemu akan membentuk zigot yang diploid. Zigot kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku dan dapat membentuk dua jenis sporopil yang berbeda, yaitu mikrosporopil dan makrosporopil. Mikrosporopil akan menghasilkan sel indukan betina melalui mikrosporangium dan makrosporopil akan menghasilkan sel indukan jantan melalui makrosporangium. Kedua sel indukan tersebut kemudian akan menjadi sel spora indukan pada fase gametofit selanjutnya. Begitu juga siklus tersebutnya terjadi, akan berulang seperti ini. 3. Peta konsep pada Spermatophyta gymnospermae. Tumbuhan gymnospermae menghasilkan heterospora yaitu berupa mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Sementara itu, megaspora berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari atau pollen chamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma. Pada penyerbukan, serbuk sari melekat pada bakal biji. Selanjutnya, sperma bergerak menuju sel telur melalui buluh serbuk sari. Jika terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji tersebut jatuh pada tempat yang sesuai, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Ini adalah peta konsep Spermatophyta Angiospermae. Tumbuhan terbagi menjadi dua jenis kelamin, yaitu benang sari dan butik.
Benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari dan kepala sari yang biasanya terdiri dari 4 kotak sari atau mikrosporangia. Di dalam mikrosporangia terdapat sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan mikrospora yang haploid. Mikrospora ini mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan gametofit jantan berupa butir serbuk sari. Bila terjadinya penyerbukan, serbuk sari akan berkecambah menjadi buluh serbuk sari. Inti buluh serbuk sari akan mengalami koriokinesis dan menghasilkan dua inti, yang satu inti generatif dan satu inti vegetatif. Membelah lagi secara karyokinesis sehingga membentuk dua inti, yaitu satu inti sel sperma 1 dan satu inti sel sperma 2. Sedangkan pada putik adalah bakal buah yang di dalamnya terdapat bakal biji megasporangia. Pada megasporangia terdapat sel induk megaspora. Sel induk megaspora mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan 4 sel megaspora. Satu sel megaspora hidup, sedangkan 3 lainnya akan mengalami degenerasi atau mati. Megaspora yang hidup akan membentuk gametofit betina atau disebut juga kantung embrio. Inti sel kandung embrio membelah 3 kali berturut-turut secara mitosis, menghasilkan 8 inti yang akan tumbuh menjadi satu ovum atau satu sel telur, 2 sinergit, 3 antipoda, dan 2 antipolar yang bersatu. Disebut inti kandung lembaga sekunder, sinergit, dan antipoda adalah inti cadangan yang akan menghilang setelah terjadinya pembuahan. Selanjutnya, tahap pembuahan. Pembuahan pertama terjadi antara sel telur dan sel sperma 1 yang akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid yang akan berkembang menjadi embrio. Pembuahan kedua terjadi antara inti kandung lembaga sekunder dengan sel sperma 2 menghasilkan endosperma yang bersifat triploid dan berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Embrio endosperma dan selaput biji akan membentuk biji. Ovarium akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji dan membentuk pemencaranya. Biji yang terletak di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru dan siklus angiosperma ini akan terus berulang secara terus-menerus. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.